Baik, selamat sore para mahasiswa. Saya menyebut Anda para pembelajar ya. Ini kita bertemu lagi di dalam mata kuliah budaya lokal dalam perancangan arsitektur. Ada 3 kata kunci yang akan saya sampaikan ke Anda, yaitu culture, innovation, and design. Nah, materi kuliah kali ini adalah tentang desain. Nah, ini bukan desain sembarang desain, tetapi bagaimana desain bisa hadir untuk merajut ya, isu-isu kemanusiaan, humanity yang jadi konsen diskusi tentang budaya, dan isu-isu inovasi, di mana sains dan teknologi itu ternyata bisa memberikan nilai tambah untuk kemajuan dan daya saing suatu masyarakat. Maka pertanyaan awal yang saya buka dalam tayangan kali ini adalah, apakah nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin dalam khasanah budaya yang berkembang bisa mempengaruhi perkembangan sains, teknologi, dan inovasi suatu masyarakat? Dan apakah kemajuan masyarakat yang didorong oleh inovasi berbasis sains dan teknologi bisa tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan turut memajukan budaya suatu masyarakat? Dan apakah disiplin desain, ya, disiplin kita ini bisa berpeluang untuk menjawab kedua pertanyaan tadi? Nah, namun sebelumnya silakan kalian mengisi komentar ya pada segmen tayangan di bawah ini, dan bukti kehadiran Anda itu adalah dengan keaktifan Anda dalam mengisi komen ya, agar disinkronkan dengan sistem di ITB. Kita simak slide dari saya. Nah, ini slide ya tentang peran universitas, produksi pengetahuan, dan pengaruh sains. Nah, di universitas kita belajar tentang alam semesta atau universe. Nah, gambar di sebelah kiri itu adalah universitas tertua di dunia ya. Ini ilustrasi dari film Agora, yaitu universitas di Alexandria, yang kemudian ketika pada masa peradaban Islam itu berkembang menjadi Universitas Al-Azhar. Nah, ketika universitas menjadi lembaga yang memproduksi pengetahuan, maka perkembangan berikutnya adalah sains itu menjadi disiplin yang paling berpengaruh dalam proses pengembangan pengetahuan itu. Nah, ini termasuk satu buku ya yang menunjukkan bagaimana sains itu sangat berpengaruh pada disiplin desain arsitektur. Ini buku tahun 1970-an ya. Jadi misalnya Broadbent ini menulis satu buku Architecture and Human Sciences gitu. Jadi di sini Broadbent menyebutkan bahwa memanfaatkan sains agar desain arsitektur lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, ternyata hubungan sains, humaniora, dan desain itu sudah ada di dalam mulai abad setelah abad pertengahan ya. Jadi pada abad ke-17 ada semangat baru tentang sains, lalu berkembang jadi abad ke-18, 19, 20, dan 21. Nah, pada level learning berkembang sains itu berkembang matematika, fisika sosial, sosial fisik, lalu mulai humaniora dan seterusnya. Lalu pada level action mulai berkembang art, teknik, estetik, dan lain-lain. Ya. Jadi di sini Pak Imam Bukhari Zainuddin itu menjelaskan desain sebagai sains ya. Jadi definisi desain adalah sains yang berupaya untuk merumuskan dan mengkonstruksi gagasan secara ilmiah ke dalam sistem artefak produk yang mengandung kegunaan praktis dan dilandasi nilai-nilai. Nah, ya tadi saya sudah jelaskan bahwa meski di universitas itu pengaruh sains begitu kuat sehingga mempengaruhi pemikiran desain, namun apakah desain itu merupakan bagian dari sains? Sementara kita tahu banyak desainer yang bekerja berdasarkan intuisi ya, kemudian mementingkan imajinasi dan selayaknya seniman. Sementara sains lebih mengedepankan cara berpikir yang ilmiah, sangat rasional, dan mendasarkan argumentasinya berdasarkan fakta-fakta. Lalu bagaimana sih sebenarnya hubungan sains dan desain? Nah, ini penelitian Brown Larson ya, tahun 1980 ini meneliti cara berpikir, dan dia menemukan bahwa ternyata saintis dan desainer ini bekerja dan berpikir memecahkan masalah dengan cara yang berbeda. Ya, kalau saintis belajar berbasis teori ilmiah dengan metode eksplisit yang bisa direplikasi, sementara desainer yang diteliti Lawson ini adalah arsitek, adalah belajar melalui kerja desain dan mendapatkan masukan dari aneka solusi yang ditawarkan. Jadi bermain alternatif ya, kalau desainer itu caranya seperti itu. Nah, kemudian beberapa orang juga ingin membedakan bahwa sains dan desain itu berbeda. Misalnya Christopher Alexander ini menjelaskan bagaimana saintis itu mencoba mengidentifikasi of existing structure, sementara desainer try to shape the components of new structure. Ya, ada lagi Simon Gregory ya, the scientific method is a pattern of problem solving behavior employed in finding out the nature of what exists, yang sudah ada. Whereas the designer method is a pattern behavior employed in inventing things which do not yet exist. Jadi menciptakan yang baru, yang belum ada.
Science is analysis and design is constructive. Nah, kemudian adalah Herbert Simon ini ya. The natural sciences are concerned with how things are. Design on the other hand is concerned with how things ought be, seharusnya. Jadi kalau sains itu bicara apa adanya, yang ada sekarang. Apa sih ini? Tapi kalau desain bicara lalu apa? Bagusnya seperti apa? Nah, ini yang pemetaan yang cukup bagus ya oleh Nigel Cross tahun 2001 ya. Bahwa diskusi antara sains dan desain itu melahirkan satu adalah scientific design ya. Yang ini merujuk pada modern industrial gitu ya. On scientific knowledge ya, seperti design method itu dipengaruhi scientific design. Lalu ada yang kedua design science ya. Ini merujuk pada pemikirannya Buckminster Fuller ya, yang ingin melihat bagaimana design method ya untuk rational method on the scientific method was supposed to be. Dan yang ketiga adalah science of design. Nah, ini seperti meneliti sebuah sains ya. Desain diteliti sebagai selayaknya sebuah sains. Namun dari tiga pemetaan ini, Pak Nigel Cross bicara bahwa paling pas adalah design as disiplin. Nah, ini pemikir lain temannya Pak Nigel Cross yang bilang bahwa design as disiplin itu ada tiga disiplin, yaitu science, humanities, and design. Jadi sepanjang kemarin ya, sepanjang sejarah para pemikir desain ini yang paling advance, yaitu memikirkan bahwa desain itu merupakan disiplin yang berbeda dengan disiplin sains dan disiplin humanities. Nah, ini ya mulai agak mikir ya ketika membahas desain sebagai suatu disiplin ya. Jadi saatnya kita sementara istirahat sebentar gitu, mungkin kita akan diskusi dan siap-siap untuk masuk ke tayangan saya selanjutnya ya tentang desain, tentang bagaimana desain bisa berperan dalam perhatian pada kemanusiaan dan kebudayaan, sekaligus perhatian pada sains, teknologi, dan inovasi. Stay tune.